Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa kita berkumpul kembali, beribadah kembali di gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia Gospel Gereja ini. Saya yakin percaya Bapak Ibu punya beban, punya pressure masing-masing. Tetapi saya percaya bahwa ujian apapun itu yang sedang menghingga Bapak Ibu saudara terkasih, pasti Tuhan akan kasih jalan. Amin. Ada amin saudara. Bapak Ibu saudara terkasih, saya juga ingin menghimbau untuk sejenak untuk mensadarkan segala alat elektroniknya, agar kita bisa hikmat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian ini dengan sungguh, katakan ujian. Hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu dengan sungguh. Aku cobalah aku selidiki hatiku dan hatiku, maka ku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Untuk nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Akan nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Dengan sungguh Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Aku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Aku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Sembah. Jika sudah melakukan kita berfirman pada Tuhan, sebab aku mengenalmu
Nyatakanlah kepadaku kemuliaan namamu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan setiap rangkaian ibadah kita kepada Tuhan. Berikanlah kemuliaan bagi Tuhan, berikanlah penyembahan-Mu, berikanlah pujian-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Letakkanlah segala beban pikiran, fokuslah kepada Tuhan, karena berilah kemuliaan dan hormat kepada Tuhan. Angkat suara pujian dan agungkan nama Tuhan. Dan di akhir pujian ini nanti kami minta Ibu Bupati untuk dengan sungguh katakan, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan sungguh kita akan pujian, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Bapak Ibu saya berdiri, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
namamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang mengurapi Tuhan, mengurapi hidupnya, memberikan hikmat kebijaksanaannya daripadamu Tuhan, sehingga dia boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Sekali lagi, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kehidupan kita hanya ketika kita bangun dari tempat duduk kita dan kita kembali ke tempat duduk kita dengan beristirahat. Karena dari terbit matahari sampai pada akhirnya Tuhan selalu berkati kita. Amin. Haleluya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita akan juga di dalam berikan tepuk tangan ke Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah bumi akan berlalu, biarlah bulan tak bercahaya lagi, tetapi kasih Tuhan dalam kehidupan kita selalu berkati kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Berikanlah pujian terbaik untuk Tuhan. Berikanlah penyembahan terbaik untuk Tuhan. Gerakan tubuhmu, katakan biar bumi akan berlalu. Haleluya. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dari awal kita juga dikatakan bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus akan memberikan janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semuanya kita ucapkan ya. Shalalalalala, aku cinta Yesus.
Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Dia bumi akan berlalu. Dia bulan tak bercahaya lagi. Dia langit yang bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus akan naik padanya. Makanya pasti akan turun. Berikan pujian kepada Tuhan. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Karena ini adalah minggu testimoni, saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan lagu untuk dipersembahkan untuk kita di gereja kita. Haleluya, haleluya. Saya akan mempersiapkan bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan, ya, mungkin dari keluarganya atau mungkin lagunya atau mungkin ada dari John untuk atraksi apa gitu di sini ya. Yes. Mungkin dari Bapak Ibu jemaat terkasih yang sudah mempersiapkan untuk persiapan testimoni sedih kita, kami persilahkan kembali. Puji Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Ya, Pak Gembala sendirian. Pria menyanyi. Iya. Kan saya yang itu ya. Ya, masih ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin menyaksikan testimoni Sunday kita pada saat pagi hari ini. Yang mungkin Bapak Pendeta PR ada? Ya, jika tidak ada lagi saya undang teman-teman segera untuk naik. Kita akan lanjutkan setiap rangkaian ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan di akhir puja dia nanti kami serahkan kepada Ibu kita untuk dalam doa persembahan kita. Kita akan pujian bagi Tuhan. Bapa datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah
indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Aku datang padamu dari ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari-hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentikan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentikan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentikan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentikan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih untuk setiap karunia dan anugerah yang boleh Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan. Mungkin persembahan kami tidak seberapa di hadapan-Mu, Tuhan, tapi dari kerelaan hati kami dalam memberi, kiranya terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di bumi ini, Tuhan, untuk semakin membantu memperluas kerajaan-Mu. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak dapat memberi, Tuhan. Engkau yang balaskan mereka berlipat kali ganda, Tuhan. Engkau yang tutup bungkus buat setiap persembahan yang akan dijalankan, supaya kiranya persembahan ini boleh menjadi berkah. Terima kasih ya Bapak, juga berkati petugas yang akan membawakan kantong kolektor, kiranya Tuhan juga yang membalaskan pekerjaannya berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kami mengundang pelayan kolektor untuk maju ke depan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Tuhan, Kau perbalakan. Tuhan, Kau gembala kami, untuk kami dongkrak bila kami menikmati nikmat perbuatan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami diri. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami diri. Kau pengawal yang setia, lawan hidup terdekat.
kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri janji-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina mencela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami bersama. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami bersama. Bapak yang sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan dengar akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Guru kita di tempat ini. Sebelum hamba-Nya berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita, kita akan pujian bagi Tuhan dengan sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya suruh kita untuk bangkit berdiri. Haleluya, 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 Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bukan namamu, Tuhan bukan namamu, Tuhan aku namamu, Tuhan namamu besar dan layak dipuji. Bukan namamu Tuhan,
Shalom. Halo. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bantu bersyukur kepada Tuhan. Hari ini boleh kita hadir di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang layak disembah dan dimuliakan. Langsung kita menyiapkan Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita dan mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Keluaran 5 ayatnya yang ke-9. Saya ulang kembali, Keluaran 5 ayatnya yang ke-9. Judul perikopnya adalah Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Jika sudah mendapatkan, mari katakan amin. Amin. Mari Bapak Ibu, mari kita ada juga di layar, mari kita bersama-sama membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan kata Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema pada saat ini adalah ujian timbul dari keinginan. Jika kita membaca satu perikop ini, maka kita melihat ada sesuatu hal, pertanyaan yang ada timbul dalam pemikiran kita. Kenapa orang-orang ini diberikan pekerjaan yang begitu berat, sehingga mereka tidak terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan Kristus. Artinya Bapak Ibu, kita pertanyakan kenapa bisa terjadi, bagaimana bisa ada latar belakangnya. Orang-orang ini diberikan pekerjaan yang berat. Kalau kita melihat dan baca dari atasnya Bapak Ibu, dalam ayatnya yang ketiga, dia berkata di situ adalah lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauh untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Artinya ada sesuatu keinginan. Maka saya berikanlah tema ini adalah ujian timbul dari keinginan. Dalam setiap keinginan kita, maka ada ujian yang harus kita jalani dan lewati. Keinginan antara hasil adalah ada spasi atau ada jarak. Bukan segampang itu dalam setiap keinginan seperti membalikkan telapak tangan langsung seperti itu. Tidak. Maka oleh karena itu keinginan memiliki jarak antara hasil. Dan banyak orang yang memiliki hasilnya tanpa melihat jarak. Jarak dari rumah menuju ke wisata, Bapak Ibu, ada. Tetapi kalau di pikiran kita gampang sekali, saya dari rumah gampang datang ke gereja. Tetapi dalam perjalanan kita menghadapi berbagai macam hal. Ketika kita berniat menginginkan sesuatu, datang contohnya ke gereja, tapi ada banyak hal yang kita hadapi. Maka saya bilang itulah ada proses dalam keinginan manusia. Sama dengan halnya ini, ketika Allah memanggil Musa, dia berkata kepada Musa, aku akan memberikan janjiku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan janji itu akan digenapinya kepada umatnya, tetapi tidak segampang itu Bapak Ibu. Dia memanggil Musa, lalu dia mengatakan menyuruh Musa pergi kepada Firaun.
Dan katakan juga kepada orang-orang Israel, mari ikut bersama. Dan orang Israel berkata, ya, izinkan kami. Mereka menghadap. Inilah yang menginginkan ini. Ketika kita menginginkan sesuatu hidup kita kelak, dan ada hidup kita bersama-sama dengan Kristus dalam janji yang sudah Dia berikan, tidak segampang itu kita menjalankan. Inilah yang dinyatakan dan dikatakan oleh Firaun. Berikan mereka pekerjaan yang begitu berat, supaya mereka tidak mendengarkan dan memandang perkataan dusta. Apa itu perkataan dusta? Sebenarnya adalah Firaun berpikir bahwa perkataan mari datang menyembah Allah. Dia bilang omong-omong, ngomong-ngomong saja. Itu adalah tidak ada arti. Makanya dia bilang itu adalah perkataan dusta. Apa yang dikatakan oleh Musa kepada orang-orang Israel, itu adalah menyembah Tuhan. Oh, itu adalah omong-omong. Itu adalah dusta belaka. Dan itu tidak ada arti. Maka kita berpikir hari ini juga Bapak Ibu. Kita pernah gak berpikir ketika kita beribadah, kita mengatakan aku mencintai Tuhan, aku datang kepada Tuhan. Maka ada orang yang dibalik itu berkata, itu omong kosong mas. Lihat dulu dirimu. Dia melihat nilai-nilai kehidupan kita yang mungkin dia terjerumus dalam dunia, melihat bahwa dia tidak punya apa-apa. Maka ingat Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen jikalau hamba Tuhan gembalanya, jikalau para pelayan Tuhan tidak memiliki apa-apa, maka dia berpikir itu adalah dusta perkataan. Kita mengajak orang ke dalam ke gereja, lalu orang lain bilang kepada kita, itu ngomong-ngomong aja. Di mana buktinya? Di mana kehebatannya? Kamu bilang bisa begini, tetapi kenyataan hidupmu adalah penderitaan yang ada dalam setiap. Lama-lama orang-orang Kristen pergi meninggalkan hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa. Maka kan begitu juga yang terjadi. Ketika mereka ditindas, lalu mereka datang kepada Musa, kenapa kamu memberikan pisau di leher kami untuk membunuh kami? Ketika tidak ada kebahagiaan yang menurut kita, mungkin harapan kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kenyataan, atau ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Hanya hal ini terjadi. Dan inilah yang kita orang-orang Kristen maunya adalah harapan kita adalah benar-benar menjadi kenyataan. Tetapi pada kenyataannya tidak. Yang ada adalah tindasan yang terjadi dan penderitaan yang ada dalam hidup kita. Inilah hari-hari ini orang-orang Kristen bertanya, kenapa Tuhan menciptakan namanya surga dan neraka? Padahal dia bilang, aku mengasihi engkau. Udahlah, gak usah kasih neraka, gak usah kasih penderitaan. Kasih aja yang baik. Bukankah itu yang seringkali kita bertanya? Oh, Allah itu tidak benar. Kenapa memberikan yang baik? Dia bilang, oh aku mengasihi engkau. Aku menyayangi engkau. Aku berjanji akan memberikan kepadamu sesuatu hal janji yang ada adalah yang dijanjikan kepada Abraham. Tapi pada kenyataan hidup tidak seperti yang kita mau. Inilah yang sekarang ini kita harus sadari. Apa maksudnya Tuhan dalam setiap rencana Allah dalam hidup kita? Apa maksudnya itu? Kok saya susah? Kok saya sering ke gereja? Oh, ketika saya ke gereja itu, masa dari kemarin saya menderita dan aku tidak punya apa-apa. Coba. Dia marah kepada gembalanya yang diajak. Oh, mari ke gereja, mari beribadah. Tapi dia bertanya dalam hatinya, Pak Gembala nggak ngerti ya. Pak Gembala ngajak-ngajak kami ke gereja, ngajak-ngajak kami beribadah. Tapi tahu lihat tuh
keadaan hidup kami. Semakin kami datang ke gereja, semakin kami rajin ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Dan kenyataannya kami, bukankah itu yang terjadi dalam hidup kita hari-hari? Kita menyalahkan gembala kita. Gembala akhirnya mencari jalan. Bukan di gereja sono. Ada yang memberikan sembako. Ada yang memberikan makanan, snack ketika beribadah. Datang ke situ. Ya. Itulah yang dicari kita. Pada kenyataan kita mau yang seperti itu. Tapi ingat, tidak ada yang gampang, yang baik kita terima jika tidak hidup dalam proses. Dan maka iman itu juga memiliki proses. Jika kita ingin menjadi orang yang selamat dan benar-benar menjadi hidup di dalam Tuhan, Tuhan sudah berpikir, sedang memproses hidup kita. Supaya orang-orang pilihan yang akan mendapatkan dan menerima janji Allah itu tidak gampang. Maka nanti kalau orang gampangan dia sudah mendapatkan, malah hidup dalam keangkuhan, hidup dalam kesombongan. Sudah lagi tidak mengingat kepada Allah. Maka Tuhan akan memproses manusia itu karena dia punya rencana akan diberikan janji itu bagi umatnya yang menerima. Maka itulah yang saya bilang Bapak Ibu. Ada sesuatu keinginan, aku mau selamat hidup saya. Tapi tidak mau proses. Ada penderitaan terjadi bagi hidupnya. Saya menyaksikan Bapak Ibu. Saya datang ke gereja, terjadi sesuatu. Pulang ke gereja, juga hal itu demikian. Yang mungkin saya tidak berdosa dan tidak punya kesalahan, menjadi sesuatu terjadi bagi hidup saya. Bertanya kepada Tuhan, apa maksudnya? Ini jawaban. Bahkan si iblis tidak akan bisa membiarkan kita sendiri dan enak-enaknya. Sampai menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terkadang aku takut Bapak Ibu. Apalagi tentang iman. Ya terus menguji iman kita. Sampai kemana iman? Saya bilang Bapak Ibu, tapi ingat, ada rencana Allah di balik semua. Kita dijadikan mulia. Dan dengan mulia itu tidak ada gampang. Dia akan memproses kita. Kita mau bertumbuh. Tapi tidak mau menjadi hidup dalam proses. Sama seperti kemarin hari Jumat malam. Ketika Yesus melihat pohon ara dan tidak ada buah. Sungguhnya kita ini mau berbuah. Tapi dalam proses mereka kita tidak mau. Yang seperti yang saya mau kita adalah yang sekarang ini adalah membalikan kelepasan gampang. Sama seperti masak mie, makan mie. Gampang, sedikit panasin air sudah. Instansi namanya. Ya, instan. Jika kita mau instan yang gampang-gampang saja. Tetapi Tuhan mau hidup kita tidak mau menjadi gampang. Kita, anak-anak Kristen, jangan menjadi gampangan. Tidak mau bertumbuh. Maka sekarang saya bilang sebagai biji itu yang bisa tumbuh itu tidak gampang. Dia harus pecah. Pecah dari bijinya, dia keluar dari kulitnya. Dia pecah merekah. Supaya apa? Curahan cahaya masuk. Dan ketika itu dia bertumbuh. Tidak gampang. Tetapi gampangnya hanya ketika kita berserah. Jika kita jalani hidup kita dengan sendiri, maka percaya Bapak, tidak bisa kita akan jalan. Kita ketinggalan. Sama seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak tentang tabernakel. Kristen yang ketinggalan.
kamu tidak mau keluar dari tanah Mesir, silakan. Anda jadi budak, memang enak jadi budak. Anda tidak mau beribadah, ya silakan. Pilihan saudara. Tetapi kamu mau beribadah, ya itulah yang akan terhitung nanti dan diukur. Mau tinggal di tanah Mesir, tidak mau bertobat, tidak mau mengiring Yesus, ya tinggallah. Nah, inilah kita ini nanti yang akan tinggal jadi Kristen yang ketinggalan. Sudah Kristen, tapi Kristen yang ketinggalan. Mau, jika mau, kita hidup berpadanan dengan Tuhan. Kita ikut dan nurut kepada Tuhan, karena janji Allah, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri, karena Dia merancang yang terbaik. Saudara, dalam iman Allah terkadang kita harus berpikir bagaimana dalam keadaan tindasan-tindasan yang seperti itu. Apa yang harus kita perbuat? Jikalau kita tidak akan mengikuti kehendaknya Tuhan, maka kita ketinggalan. Tetapi Tuhan berjanji. Saya membaca di Yesaya 30 ayat 15, kita mengambil di akhirnya saja. Dia mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Tenang, percaya, kita dapat kekuatan. Bukan berarti kita tidak mau melakukan apa-apa. Berserah kepada Tuhan yang telah berjanji kepadamu, yang telah menyediakan yang terbaik untuk hidup kita. Tinggal diam dan tenang, maka kita akan kuat. Banyak orang yang mengeluh, punya uang mengeluh, tidak punya uang mengeluh, punya makan mengeluh, dan tidak ada makanan mengeluh. Semuanya mengeluh. Kenapa? Karena mereka hidup dalam keinginannya. Sama seperti kita tidak punya tujuan dalam hidup kita, maka hal-hal yang mungkin melanda hidup kita dalam penderitaan, kita stop. Ketika keluar dari rumah mau ke gereja, sedikit ada masalah, udah pulang, balik ke rumah. Naik motor, sepatu kena lumpur, lalu marah-marah, lalu pulang. Kenapa? Karena tidak punya keinginan dan tujuan. Saya melihat pemain bola, ada yang begini Bapak Ibu Saudara. Pemain bola itu, ada teman saya bilang begini, itu orang bodoh, kenapa kalian itu nonton bola? Ya, itu orang bodoh yang main bola itu, dia bilang. Kenapa bola dikejar-kejar selalu kesel, sampai capek. Dalam pemikirannya, dia bilang itu orang pemain bola yang main bola itu adalah bodoh. Tetapi yang main bola adalah mempunyai visi, mempunyai tujuan adalah gol. Tapi ketika kita tidak punya gol dalam hidup kita, maka percaya Bapak, kita tidak mau dibilang menjadi orang gila, menjadi orang bodoh yang mengejar bola ke sana. Kita tidak mau ke gereja dan beribadah. Karena kenapa? Tidak memiliki gol. Mau ngegol, tapi mau diam menjadi penonton saja. Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki tujuan dan keinginan. Apa itu? Keinginan kita adalah ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kita ada bersama. Karena keinginan kita itulah menanti-nanti kedatangannya. Kapankah engkau datang? Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung.
Kita sedang menanti-nantikan kematian dan peristirahatan, tapi belum datang juga kedatangan Yesus. Karena kenapa? Dia punya goal. Dia harus nge-goal. Dia harus tahu finish kemana sebagai seorang pelari. Sekalipun bapak belur di jalan, tapi dia terus berjalan. Kenapa? Ada tujuan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, saya boleh mengatakan kepada saudara, Bapak Ibu, memang kalau kita berpikir tentang mengikuti semuanya itu benar atau mengikut Yesus, sebagai manusia kita yang lemah tidak mampu melewati semua jalur. Tetapi ketika kita hanya berserah, percayalah Tuhan akan menguatkan. Jangan jenuh-jenuh, jangan malas-malas, terus kita bangun hubungan dengan Tuhan dan beribadah. Karena Tuhan sudah berjanji yang terbaik untuk kita. Jangan diam oleh karena masalah, oleh karena keadaan, situasi, kondisi kita tidak bisa mampu. Lalu kita menyalahkan Allah, menyalahkan pendeta, menyalahkan para gembala dan yang ada pelayan-pelayan Tuhan. Lalu tidak lagi ke gereja mencari sesuatu yang baik, yang mungkin ada nasi kotak. Tapi di sini Bapak Ibu, ketika kita susah hari ini, kita sedang diproses menjadi Kristen yang sejati. Kita hanya sedikit. Ketika kualitas kita, orang melihat, apa gereja di mana? Ibu gereja di mana? Oh, adik gereja di mana? Oh, gereja satu, GPI satu. Secara tidak langsung Bapak Ibu, kita mempromosikan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan memang tidak mau dipromosikan. Tetapi oleh karena itu adalah pelayanan yang terbaik yang sesungguhnya. Berbuah dan dilihat oleh semua orang. Bukan hanya daunnya yang ribut. Oh, Bapak Guru BGA sering menyampaikan firman Tuhan. Oh, dia itu hebat. Tapi pada kenyataan hidup adalah tidak. Maka pertama Bapak Ibu, pernah saya merasakan hal ini. Ketika dalam rumah saya akan ada sesuatu hal yang merantau. Saya tidak, Tuhan, mau lihat saya, berdoa kepada Tuhan. Apakah ini yang Tuhan mau? Memanggil saya menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu. Ini lihat. Sama seperti ini yang terjadi. Udah, gak usah lagi Tuhan. Tuhan kok begini sama saya? Sebagai manusia ada rasa malu. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan itu tidak. Serasa berkata dalam diriku sendiri. Karena aku mengasihi engkau. Aku sedang proses engkau. Kamu tidak tahu pada kemudian hari apa yang terjadi. Esok pun kamu tidak tahu. Mungkin rasa malu itu tidak mau melihat orang di situ. Kita melangkah Tuhan. Tuhan kok bisa berefek dalam pelayanan-pelayanan kita yang tadinya full power atau penuh semangatnya, sekarang sudah mulai melemah. Karena itu di sini terletak karena si iblis tidak akan mau membiarkan kita memiliki janji Allah bagi kita. Dia bilang itu dusta, itu perkataan dusta yang disampaikan oleh Allah, oleh Musa. Maka direcoki pikirannya. Kita dibuat susah.
tidak memiliki apa-apa. Hidup kita, penderitaan kita ada terus bertambah-tambah. Supaya kenapa? Ketika kita bekerja terus dan bekerja terus, kita lupa apa janji Allah kepada kita. Pikiran kita dibutakan. Keinginan kita dibutakan oleh kegelapan dunia dalam keadaan. Semakin hari bukan semakin enak Bapak Ibu. Saya boleh berkata bahwa semakin umur bertambah umur, semakin banyak tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Inilah yang dikatakan kita itulah bukan orang-orang anak-anak kecil yang hanya makan bubur saja atau susu. Tapi Tuhan akan memberikan makanan yang keras untuk hidup kita. Supaya kita benar-benar menjadi dewasa. Ketika tidak mengenal dan sudah tahu firman, apakah nanti ketika kita ada penderitaan lagi kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan gembala kita, atau para pelayan Tuhan, menyalahkan kekristenan kita? Oh saya Kristen tapi saya tidak punya apa-apa. Oh saya Kristen, saya menderita. Bapak Ibu, Anda menderita di dunia ini, tapi kelak pada akhirnya engkau adalah yang memiliki segala hal. Kita bersama-sama dengan Allah memerintah di bumi ini. Itulah janji. Hal ini enggak punya. Saya sudah bekerja keras pagi, pulang malam. Semua saya sudah lakuin. Tapi Tuhan kok begini? Bapak Ibu, hari ini tidak mendapatkan hasil menurut kita, maka esok buah kita pasti ada di hadapan. Penutupnya Bapak Ibu, mari kita membaca Yakobus 1 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Ada janji Allah. Dan inilah. Dan tidak gampang. Karena inilah hidup kita. Kita akan mendapatkan janji Allah. Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman ini, saya ulang. Maka ketika ada penderitaan, ketika kita terus ada di hadapan Tuhan, dan ada perkataan-perkataan ini, oh Tuhan tidak benar, oh tidak, karena iblis sedang merencokkan hidup kita, mengkacau balaukan hidup kita, membutakan pandangan kita tentang keselamatan kita, dia mencuri damai sejahtera kita. Tetaplah berdiri kokoh kuat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan Tiada Satupun Seperti Engkau. Kita angkat pujian ini. Apa yang dapat memisahkanku?
Tuhan satu. Kasatu, apa yang dapat kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniaya penderitaan kasih-Mu. Tiada satu pun ketika Yesus sahabat yang sejati, dalam bahaya kau bergerak, engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun ketika Yesus sahabat yang sejati, dalam bahaya kau bergerakku, engkau Yesus sahabat. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan, kekelaparan, rasa tubuh, rasa tubuh. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniaya penderitaan rasa tubuh, rasa tubuh. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau membelokku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus selamat. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat Yesus, Engkau Yesus sahabat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau ada di setiap saat, di setiap waktu bagi kami.
Jika kami saat ini berada di hadapan Tuhan, kami percaya ini semua juga bukti daripada pemeliharaan dan kasih penyertaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh bisa menikmati kesehatan, kekuatan. Kami boleh ada di hadapan Tuhan. Kami boleh bisa melaksanakan setiap peribadatan kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ini. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah melawan kami, telah kembali menguatkan kami Tuhan. Setiap keadaan yang kami hadapi adalah Tuhan punya maksud dan tujuan, supaya kami ini menjadi orang-orang yang kuat, supaya kami ini menjadi orang-orang yang tetap menjaga iman kami di dalam Kristus. Ketika kami diperhadapkan dengan suatu kesenangan, diperhadapkan dengan suatu keberuntungan, supaya kami juga jangan lupa dengan Tuhan, bahwa yang memberikan itu semua adalah Tuhan, sumbernya adalah Tuhan. Kami jangan terlena dengan apa yang kami terima, tapi kiranya kami mengingat sumber daripada berkat atau apa yang kami terima itu. Tuhan Yesus, ketika pun kami jatuh dalam pencobaan, jatuh di dalam penderitaan, jatuh di dalam kesulitan, kami juga harus menyadari, dengan mata rohani kami harus menyadari Tuhan punya maksud, supaya kami tetap teguh iman kami di dalam Kristus. Kami boleh belajar daripada orang-orang Israel Tuhan Yesus. Meskipun mereka tahu bahwa panggilan Tuhan terhadap mereka untuk keluar dari tanah Mesir, supaya Tuhan memberikan mereka suatu hidup yang tenang, Bapak. Tuhan telah menjanjikan mereka tanah perjanjian, supaya mereka keluar dari perbudakan. Tetapi karena mata rohani mereka telah ditutupi oleh keinginan dunia ini, mereka tidak pernah melihat kebaikan Tuhan itu. Mereka tetap merasa nyaman di tempat di mana mereka diperbudak. Meskipun ditambah berat, ditambah-tambahkan pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan kehidupan mereka, ditambahkan pekerjaan yang membuat mereka hidup sulit, hidup susah, tetapi mereka Tuhan Yesus tetap bertahan. Mereka tetap merasa nyaman. Mereka Tuhan Yesus melihat bahwa panggilan Tuhan bagi mereka bukan suatu perjanjian yang baik. Mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Musa, dan mereka bahkan menyalahkan Tuhan. Bapak, biarlah kiranya kami tidak ditutupi oleh keinginan dunia ini, Bapak. Biarlah kiranya kami jauh daripada sifat orang-orang Israel yang tidak terbuka mata rohani mereka, Tuhan. Kami tidak mau diperbudak oleh dosa. Kami tidak mau diperbudak oleh keinginan dunia ini. Tapi baiklah kiranya kami Tuhan Yesus boleh membuka mata rohani kami, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan bagi hidup kami adalah segala sesuatu yang terbaik. Tuhan punya maksud yang baik bagi kami. Jika kami pun sedang mendapatkan berkat yang berlimpah, Bapak, itu merupakan suatu ujian bagi kami juga. Ujian bagi kami supaya kami jangan meninggalkan Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan, oleh karena mata kami tertuju kepada berkat-berkat itu. Ketika kami juga jatuh dalam penderitaan, supaya kami juga jangan jauh daripada Tuhan, karena Tuhan izinkan itu untuk menguji kualitas keimanan kami. Dalam keadaan apapun, baiklah kami selalu mengingat Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, supaya kami boleh menjadi kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak yang telah menjadi saluran berkat. Tambahkan hikmat kepadanya dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau tambahkan hikmat seperti hikmat yang Kau berikan kepada Raja Salomo. Demikian Kau berikan hikmat kepada hamba-Mu, sehingga setiap kata keluar dari mulutnya boleh membuat banyak orang bertobat, boleh membuat banyak orang mengenal pribadi-Mu Bapak. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus rumah tangganya menjadi rumah tangga yang membanggakan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus pelayanan kami di tempat yang Kau berkati Tuhan. Semua kami para pengerja, mulai dari gembala, pendeta, guru, sampai kepada pelayan-pelayan altar, kami serahkan hidup kami di tangan. Berikanlah kami kesatuan hati,
supaya kami berpegangan tangan Tuhan, bergandengan tangan untuk mengajukan pelayanan di tempat ini. Dan kami juga tidak hanya berdiri di atas mimbar ini untuk mengabarkan firman Tuhan, tapi bila kiranya apa firman Tuhan yang kami sampaikan, kami boleh menjadi pelaku terlebih dahulu, sehingga firman Tuhan itu, Tuhan Yesus, tidak akan pernah kembali sia-sia, akan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Berkati Tuhan ya Tuhan Yesus seluruh sidang jemaat, mulai dari orang-orang tua kami sampai kepada anak kecil yang Kau berkati. Kau berikan hikmat kepada seluruh jemaat di tempat ini, agar firman Tuhan yang selalu diperdengarkan boleh menjadi makanan jiwa kami, makanan rohani kami yang mendewasakan kami, Tuhan Yesus. Berikan kesatuan hati. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, buat kursi-kursi yang kosong, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Kami tidak tahu dari mana jiwa-jiwa itu berasal. Kami percaya jika Tuhan yang menghendaki, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya kursi-kursi yang kosong ini tidak akan lama lagi, akan penuh. Dalam nama Yesus kami berdoa, akan penuh kursi-kursi ini, akan penuh gereja ini, dan bahkan gereja ini tidak akan muat dengan jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan. Kami percaya Tuhan, gereja ini sedang bersiap menjadi barometer di tengah-tengah gereja Pentakosta di seluruh Indonesia ini. Kau sedang persiapan gereja ini menjadi barometer di tengah-tengah gereja yang ada di wilayah ini, Bapak. Kau sudah mempersiapkan gereja ini, Tuhan Yesus, menjadi gereja yang hidup, menjadi gereja Tuhan Yesus yang mengumandangkan Injil kebenaran, Injil yang hidup kepada semua. Kami tidak pernah tertuju mata kami kepada materi, tapi kami menunjukkan mata rohani kami kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga pelayanan yang kami kerjakan ini, kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang mungkin dalam pergumulan saat ini, kami serahkan di tangan. Kau kiranya menjawab pergumulan mereka, dan jangan biarkan mereka, Tuhan Yesus, untuk berjalan sendiri dalam setiap pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini, kami serahkan di tangan-Mu. Engkau berkati mereka, apapun juga mereka berada, Tuhan. Sebagaimana Engkau berkati kami di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi kami sampai kepada pemimpin yang terendah. Berkati mereka Tuhan, berikan juga kesatuan hati kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hormat dan takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan telah berikan persembahan. Kau berikan tangan-tangan mereka Tuhan, Kau berkati tangan-tangan mereka Tuhan, agar setiap persembahan yang telah mereka berikan kepada Tuhan boleh dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini, untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini, untuk membantu pelayanan di tempat ini, dan Engkau gantikan kepada mereka berlipat kali ganda Tuhan. Dan bagi anak-anak Tuhan yang belum bisa memberikan, kiranya Engkau berkati mereka, buka pintu berkat bagi mereka, agar pada masa-masa yang akan datang mereka boleh berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan doa kami yang jauh dari sempurna. Kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami secukupnya. Ampunilah kami yang segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara kita semua berdiri, kita terima berkat ini. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada lagu itu Allah kita besar, Rasul Allah besar.
Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Aku punya besar. Allah kita besar dan sungguh amat besar. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Dia sungguh amat besar. Dia miliki Kuasa besar, ya besar. Sesuatu ketika tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita besar, Dia sungguh amat Dia sungguh hidup amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Pada sesuatu ketika tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Dengan sungguh-sungguh Kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita sembah Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Marilah kita puji Dia. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarlah nama-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk namanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, yang mengingatkan kita kembali bahwa kadang-kadang pekerjaan kita tuh bisa jadi berhala lah istilahnya gitu ya. Saya mencoba untuk memahaminya bahwa pada dasarnya ayat ini konteksnya adalah ketika Musa meminta Firaun untuk meminta izin supaya bangsa Israel boleh keluar, tapi si Firaun ini gak ngizinin gitu loh. Nah, caranya gimana? Caranya adalah itu tadi, dia membuat pekerjaan bangsa Israel ini jadi lebih berat gitu kan. Jadi lebih berat, semakin diberatin, dan dia mengatakan bahwa bangsa Israel ini bangsa yang pemalas. Sana lu cari sendiri bahan-bahannya gitu kan. Nah, jadi di sini tuh kadang-kala kita tuh kayak ketika kita mau mencari Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, tapi selalu ada aja rintangannya gitu loh. Selalu ada aja rintangannya yang entah itu mungkin datang dari diri kita, atau mungkin keluarga yang menghambat, atau mungkin pekerjaan. Nah, karena konteksnya tadi pekerjaan, jadi kayak jadi alasan gitu kan. Jadi kayak kita tuh ini kan gue kerja untuk menghidupi kehidupan gue loh, jadi akhirnya hari Minggu gak ibadah gitu kan, gak ke gereja. Padahal Tuhan cuma minta 1 hari aja untuk datang sama Tuhan gitu kan, 1 hari aja, hari Minggu, untuk dengerin suaranya Tuhan. Tapi kayak ya itu tadi, ada aja rintangannya. Jadi ini lebih ke
apa ya, akhirnya pada dasarnya kita harus nyusun lagi skala prioritasnya apa gitu. Prioritas kita buat Tuhan atau buat pekerjaan atau ya buat diri kita gitu. Jadi intinya ini sebenarnya adalah masalah prioritas gitu. Tapi yang dimana ayat ini mengatakan bahwa ya itu tadi, karena konteksnya bangsa Israel dikasih gitu kan, dikasih pekerjaan lebih berat sama si Firaun, ketika dia mau keluar dari bangsa Mesir dan dia untuk mencari Tuhan. Nah itu tadi, jadi ketika kita mau cari Tuhan ada aja rintangannya, ada aja hambatannya gitu. Tapi walaupun hambatan itu ada, itu akan selalu bisa apa ya namanya, ditangani dengan baik ketika kita prepare well gitu kan. Kayak tadi Pak Guru bilang baru mau berangkat terus sepatunya kena lumpur, akhirnya kesel, marah, nggak jadi pulang. Itu menurut saya kalau kayak gitu tuh kayak lebih sumbu pendek ya gitu. Jadi baru kena gitu aja terus marah. Kalau kita prepare well, berangkatlah lebih pagi. Atau tahu nih hujan, jalanan kotor, nggak usah pakai sepatu, pakai aja dulu sendal, ntar nyampe baru dipakai sepatunya gitu kan. Jadi intinya prioritas kita apa, mau buat Tuhan atau mau buat diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita mau datang sama Tuhan, ingat, ketika kita mau datang sama Tuhan pasti ada aja rintangannya gitu. Makanya segala sesuatu itu bisa ditangani ketika kita bisa prepare well, intinya gitu. Nah jadi terima kasih buat Pak Guru kembali mengingatkan kita supaya kita tuh harus jadi anak Tuhan yang memang Tuhan adalah prioritas kita gitu ya. Terima kasih buat para jemaat yang sudah menyempatkan diri untuk hadir hari ini, yang kita dapat bersama-sama untuk mendengarkan suara Tuhan hari ini, bahwa itu loh tadi yang Tuhan mau buat kita gitu, anakku gitu kan. Nah terima kasih juga para pelayan yang sudah melayani hari ini, singer, WL, pemain musik, LCD juga yang jaga kamera di belakang gitu ya. Jadi pastikan jaga kameranya, jangan cuma main HP doang tapi dilihat gambarnya. Kadang-kadang tuh gambarnya suka nggak fokus, diklik gitu kan, terus tiba-tiba gelap. Karena kemarin saya lihat di YouTube itu gambarnya gelap gitu ininya. Nah jadi tugasnya yang di belakang itu juga jangan lupa, jangan disepelein, jangan diremehkan. Kalian juga perhatikan yang ada di kameranya itu gitu ya. Lalu untuk pemain musiknya, untuk minggu depan pelayan minggu depan tanggal 17 Maret 2024 kita ada ibadah di tempat ini jam 10 seperti biasa. Yang melayani worship leader akan dilayani oleh Saudara Denny, singernya oleh Saudara Rian dan Ray. Lalu asyar akan dilayani oleh keluarga guru BGA, fokus oleh Saudara Ete, oleh Saudara Ras. Lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pimpinan Jemaat. Lalu musik dilayani oleh Saudara Dasman. Lalu doa persembahan oleh Evangelis Rian Harefa. Lalu keterangannya Batik Day. Jadi silahkan dilatih. Terus nanti tengah minggu kita ibadah tengah minggu di hari Jumat jam 7:30 malam. Silahkan datang ke tempat ini, sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Itu tadi prioritas kita sebagai, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas kita, maka kita akan memiliki rasa rindu untuk selalu mendengar suaranya Tuhan gitu ya. Lalu ibadah youth di hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini, sama-sama yuk kita mau sama-sama kita mau berkumpul sesama youth, sesama usianya, sama-sama untuk memuji Tuhan. Kemarin udah mulai ini ya, saya lihat juga ya mulai akustikan nih pakai gitar. Cuman sebenarnya ininya bisa dipakai, itu jangan dijadiin meja chargeran sama stop kontak. Kalau nggak dipakai dibungkus aja gitu. Nah itu bisa dipakai buat kalau misalkan main gitar sama ininya pakai snare-nya dipakai gitu kan. Atau kayak tadi saya cukup surprise gitu, Devan bisa main keyboard gitu. Nah itu juga bisa, jadi misalnya Devan main keyboard, Desman main gitarnya gitu. Jadi nggak usah pakai arrangernya gitu, supaya yang kayak gitu aja gitu. Jadi kita juga melatih
bibit-bibit baru nih dari anak-anak ini kayak Deva, nanti Niel gitu kan, supaya mereka sebagai pengganti yang dewasa gitu kan. Dilatih aja si Devan dikasih kesempatan misalnya gitu tiap Sabtu ibadah youth, Devan yang main keyboardnya gitu kan. Jadi main keyboardnya, main ininya, karena lumayan tadi saya juga lumayan, Devan udah bisa nih sebenarnya 80% lah, masih ada grommingnya kedengeran. Nah, jadi tapi udah oke lah. Jadi mentalnya mulai dibentuk nih untuk tampil di depan gitu kan, dari youth, nanti lama-lama ibadah pagi gitu ya Devan ya. Nah, tuh kayak gitu. Jadi mulai apa dilatih gitu. Jadi mulai dari yang kecil supaya musik kita ini yang ada di sini diberdayakan dengan baik gitu. Kalau enggak ya udah ini disimpan aja. Karena itu udah berdebu saya lihat. Oke, paling itu aja, ada tambahan? Oke, ada sedikit tambahan ya. Jadi gini, kita ini sudah akan digabung dengan sektor 8 Gereja Pentakosta Indonesia. Sektor 8 itu sebenarnya juga sektor 8 ini masih belum diresmikan. Mungkin akan segera diresmikan. Yang di sektor 8 itu ada sekitar 8 gereja. Nah, di sektor 8 ini nanti akan diresmikan. Kita termasuk peserta terbaru di situ, yang paling terbaru. Nah, kemarin kita itu rapat sektor di GPI VIP Villa Indah Permai di daerah Bekasi juga. Kita rapat kemarin dan banyak yang dibahas lah program sektor 8 itu 1 tahun ke depan. Ada beberapa masukan-masukan yang kita berikan. Biasanya mereka selama ini KKR itu sekali 3 bulan. Nah, saya coba usul begini, ini buat apa KKR sekali 3 bulan? Sementara mereka juga lagi merakam nyari uang. Jadi uang itu habis buat KKR aja. Saya coba berikan masukan, udahlah. Gimana kalau KKR itu sekali 2 kali setahun aja? Jadi sekali 5 bulan, bulan 5 dan bulan 10. Bulan 11 dan bulan 12 itu jangan diganggu, itu persiapan Natal. Nah, ternyata mereka semua menerima masukan itu dan mereka mau. Jadi walaupun kita peserta baru di situ Bapak Ibu, tapi jujur aja mereka mendengarkan suara kita, dan di mata mereka pospel GPI Gereja Wisata itu bukan hanya sebatas pospel. Ya, bahasa mereka di kiri kanan saya itu ya, pospel Gereja Wisata mah jangan dipikir pospel itu katanya, bukan pospel biasa katanya. Ya, puji Tuhan, berarti mereka menganggap kita lah gitu ya, jangan dianggap pospel. Ya, itu udah sama dengan sikap itu, walaupun namanya masih pospel, tinggal nunggu waktu aja. Jadi artinya Bapak Ibu, kenapa sampai dari sini? Kita juga nanti jemaat-jemaat GPI Gereja Wisata, ya ayo kita harus terlibat lebih baik di situ dan jaga sikap. Ya, kita ini nanti sebentar lagi mau bergabung dengan orang-orang yang di luar suku kita. Nah, artinya kita harus adaptasi dengan mereka. Itu pertama. Kemudian untuk KKR pertama itu nanti akan diadakan di GPI di Cikarang, dan mereka meminta kita yang pembicara. Jadi untuk KKR pertama nanti pembicara dari GPI Gereja Wisata. Nanti saya yang jadi pembicara di sana. Nah, di situ nanti kita akan mempersembahkan pujian. Salah satu nanti mempersembahkan pujian dari GPI Gereja Wisata dan GPI di Cikarang. Ya, tolong, kemarin saya sudah ngomong sama pemerintah PR, tolong nanti dikoordinir untuk melatih pujian kita. Kemarin dia tanya apa temanya. Memang kemarin saya belum ketemu. Nah, setelah itu saya udah kasih tahu ini temanya. Nanti saya akan menyampaikan tema tentang akhir zaman. Ya, di situ. Jadi silakan nanti Pak Pendeta PR, silakan dikoordinir teman-teman semua, pemuda dan seluruh jemaat terlibat. Kita nanti akan berangkat ke sana tanggal 26 Mei. Kita akan berangkat ke sana di Cikarang. Habis ibadah kita langsung berangkat karena ibadahnya itu mulai
Karena ibadahnya itu mulai jam 2 siang. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti mohon persediaannya sebelum nanti diumumkan oleh APR sebagai koordinatornya. Tolong kesediaan seluruh jemaat kapan nanti diagendakan latihan, ayo kita latihan sama-sama. Saya nggak tahu lagunya apa. Yang penting nanti tema khotbah yang saya sampaikan tentang akhir zaman. Ya, itu aja kira-kira yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Lagi saya menyampaikan semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Sebelum kita berpisah-pisah, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama para hamba Tuhan dan jemaat semuanya. Kita akan pujian bagi Tuhan. Biarlah tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Dia bulan tak bercahaya lagi, dia langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Puji Tuhan.